Iran baru saja membombardir Israel menggunakan rudal berhulu ledak cluster, yaitu rudal yang menyebarkan puluhan bom-bom kecil, menghujani pusat kota Tel Aviv dan sekitarnya yang padat penduduk. Setidaknya 12 orang luka-luka di satu serangan dekat Tel Aviv dan total korban cedera sudah lebih dari 1.000 orang sejak perang dimulai. Menurut perhitungan militer Israel yang dikutip oleh The Times of India, rudal cluster yang digunakan Iran membawa sekitar 20 bomlet, masing-masing berisi bahan peledak seberat 2,5 kg dan mampu menyebar dalam radius hingga 8 km, menyebabkan area sipil menjadi neraka. Rekaman AFP pada malam hari menunjukkan sekumpulan proyektil menyala yang jatuh di langit gelap Israel Tengah dan militer Israel memastikan bahwa rekaman itu menunjukkan klaster bom. Serangan klaster ini cuma satu contoh dari kegilaan yang semakin parah karena total sudah 28 gelombang serangan balasan Iran ke Amerika dan Israel terhitung sejak 28 Februari 2026 hingga hari ini. Yang membuat para pengamat militer terkejut adalah pola serangan Iran, di mana intensitasnya bukan semakin menurun, tapi justru semakin meningkat hari demi hari. Ini kontras 180 derajat dengan klaim bombastis yang dibangun Donald Trump bahwa militer Iran sudah knocked out total. As you see very well, they have no Navy, it's been knocked out. They have no Air Force, it's been knocked out. They have no air detection, that's been knocked out. Their radar has been knocked out. And just about everything's been knocked out. Padahal, laporan dari intelijen Amerika sendiri, National Intelligence Council, menyatakan klaim bahwa Iran sudah hancur atau lemah itu terlalu optimistis. David Petraeus, mantan direktur CIA yang tahu betul soal intelijen, bahkan belak-belakan bilang operasi Iran tidak berhenti sama sekali, malah semakin melebar ke segala arah seperti virus yang tak bisa dikendalikan. Lalu ada assessment dari Department of Homeland Security yang dikutip Reuters, memperingatkan bahwa balasan Iran akan semakin besar dan ganas jika konflik ini dibiarkan berlarut-larut. Semua ini membuktikan bahwa omong kosong Trump hanyalah propaganda untuk menutupi kegagalan strateginya yang bodoh dan mahal. Kenapa mahal? Drone Shahed 136 milik Iran adalah keajaiban rekayasa perang termurah dalam sejarah modern yang mampu diproduksi hingga 5.000 unit drone per bulan. Laporan dari Badan Intelijen Ukraina yang dikutip oleh Militarnyi, biaya produksi satu unit drone Shahed di Iran hanya sekitar $7.000, jauh lebih murah dari perkiraan umum yang selama ini beredar di media barat yang menyebut angka $20.000 hingga $50.000. Bahkan, jika kita menggunakan perkiraan yang paling mahal sekalipun, katakanlah $50.000 per unit, itu masih merupakan harga yang sangat murah untuk sebuah senjata yang mampu terbang sejauh 2.000 km sambil membawa hulu ledak seberat 60 kg. Bayangkan, dengan harga segitu, Iran bisa menerbangkan drone dari wilayah mereka, melintasi Irak, Yordania, atau Arab Saudi, dan menghantam target di Israel atau pangkalan-pangkalan Amerika di Teluk Persia. Ini namanya adalah perang asimetris, di mana Iran main pintar dengan biaya yang minim, sedangkan AS dan Israel sibuk boros uang. Amerika Serikat dan Israel mengandalkan sistem pertahanan udara mahal tercanggih di dunia untuk menghadang drone-drone murah itu. Sistem Patriot misalnya, yang menjadi andalan AS, menggunakan rudal pencegat bernama PAC-3MSE. Berdasarkan laporan anggaran Pentagon yang dianalisis oleh Global Security, biaya rata-rata satu rudal PAC-3MSE adalah sekitar $3,8 juta. Military Watch Magazine mengkonfirmasi angka ini, dengan catatan bahwa harga untuk ekspor bisa melonjak hingga $6,2 juta per rudal. Sputnik dalam laporannya menyebut angka $3 juta untuk satu rudal Patriot. The Express Tribune bahkan menyebut angka $4 juta. Jika kita membuat perbandingan kasar, satu rudal Patriot seharga $3,9 juta itu setara dengan 557 unit drone Shahed jika menggunakan harga produksi $7.000, atau setara dengan 78 unit drone jika menggunakan harga $50.000. Jadi, rasio pengeluaran perang antara Iran dan Amerika adalah 1:500. Kelly Grieco dari Stimson Center memberikan peringatan yang mengerikan. Kita menggunakan rudal pencegat ini lebih cepat daripada kita bisa memproduksinya. William Alberke dari Pacific Forum menambahkan bahwa kapasitas rudal pencegat sudah sangat rendah. The Times of India melaporkan produksi rudal PAC hanya sekitar 600 unit per tahun. Maka, pada tingkat konsumsi saat ini, dengan ribuan drone dan rudal yang diluncurkan Iran, stok rudal pencegat Amerika dan sekutunya akan habis dalam hitungan minggu, bukan bulan.
Oleh karena itu, Gedung Putih menggelar rapat darurat dengan perusahaan Lockheed Martin dan RTX untuk percepat produksi senjata, di mana Wakil Menteri Pertahanan Steve Feinberg usulkan angka yang membuat banyak anggota Kongres terbelalak, yaitu permintaan anggaran tambahan darurat sebesar 50 miliar dolar. Padahal, anggaran pertahanan AS untuk tahun fiskal 2026 sendiri sudah mencapai 839 miliar dolar, sehingga tambahan 50 miliar ini adalah di luar itu. Situasi ini diperparah oleh fakta bahwa Iran terus memproduksi rudal dan drone baru tanpa henti. Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio sendiri, mengakui bahwa Iran dapat memproduksi lebih dari 100 rudal per bulan, sementara AS dan sekutunya hanya mampu memproduksi 6 hingga 7 rudal pencegat per bulan. Washington Post soroti kekhawatiran Pentagon bahwa konflik ini jadi perang tak berujung, kuras stok pertahanan, hingga Amerika miskin habis-habisan. Sementara estimasi 3,7 miliar dolar dalam 100 jam pertama saja tunjukkan betapa gila perang ini. Gedung Putih mulai panik dan mencoba jalur diplomasi rahasia untuk selamatkan muka, seperti mengirim pesan melalui Italia sebagai utusan netral untuk usulkan gencatan senjata segera. Tapi Iran langsung tolak mentah-mentah, bilang tak ada negosiasi selama agresi berlangsung. Ini membuat AS semakin terpojok antara melanjutkan perang yang bakal bikin kantong negara jebol triliunan atau berhenti dan dianggap lemah oleh dunia, termasuk oleh sekutu seperti Israel yang sudah terlanjur haus darah. Laporan dari Yediot Ahronot, surat kabar terbesar Israel, bilang bahwa AS hubungi Iran lewat Italia untuk usul gencatan senjata hari ini atau besok, tapi Tehran tolak outright. Tak ada kompromi, karena mereka tahu AS lagi lemah posisinya setelah klaim bombastis Trump soal knocked out ternyata bohong besar. Dan sekarang, perang ini jadi bencana finansial dengan biaya harian miliaran dolar yang bisa dipakai bangun infrastruktur AS yang sudah rusak parah. AS coba jaga gengsi dengan back channel talks via Eropa, khususnya Italia yang punya hubungan diplomatik dengan Iran melalui kedutaan Oman di Roma. Tapi ini bukan kali pertama, karena sejak April 2025, negosiasi antara AS dan Iran sering pakai venue Roma untuk proyeksikan keterlibatan Eropa. Tapi di 2026 ini, usaha AS lewat Italia untuk minta gencatan senjata ditolak tegas oleh Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, yang menyatakan, kami lagi mode defensif, fokus lindungi diri. Pernyataan yang membuat Trump yang tadinya sombong bilang, mereka mau bicara, jadi kelihatan bodoh, karena realitasnya Iran tolak semua tawaran damai, termasuk proposal Joint Civilian Nuclear Program dengan investasi AS sebagai ganti bongkar fasilitas pengayaan uranium mereka. Trump boleh bilang terlambat untuk negosiasi, tapi realitasnya, dia yang telat sadar bahwa perang ini mahal dan tak berujung, di mana Pentagon khawatir stok habis dalam minggu, dan laporan Washington Post bilang, administrasi Trump lagi scramble cari dukungan Eropa yang dulu mereka hina, tapi sekarang minta bantu untuk perang lawan Iran. Sikap tegas Iran ini bukan tanpa alasan. Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi, dengan belak-belakan menjelaskan di hadapan media di Jakarta bahwa Iran sudah 3 kali melakukan negosiasi dengan Amerika Serikat dan 3 kali pula mereka dikhianati. Negosiasi pertama adalah kesepakatan nuklir JCPOA tahun 2015 yang kemudian secara sepihak dirobek oleh Trump pada masa pemerintahan sebelumnya. Negosiasi kedua berlangsung dalam 5 putaran pembicaraan, namun di tengah proses, Amerika Serikat malah menyerang Iran pada Juni 2025. Negosiasi ketiga dilakukan secara tidak langsung dengan Oman sebagai mediator di Jenewa, Swiss, namun lagi-lagi berakhir tanpa kesepakatan sebelum operasi militer dimulai. Untuk kali ini, kami tidak akan menerima bentuk negosiasi apapun, dan kami akan mengejar perang ini sampai kemenangan Iran, tegas Mohammad Boroujerdi. Inilah dilema paling ironis yang pernah dihadapi Amerika Serikat, di mana Trump sudah terlanjur masuk ke dalam perang yang ia ciptakan sendiri. Ia tidak bisa mundur karena itu akan menjadi aib terbesar dalam karir politiknya. Tapi ia juga tidak bisa maju terus karena biayanya terlalu mahal, di mana ekonomi perang ini akan menghancurkan anggaran negara, sebab pabrik-pabrik senjata tidak bisa memproduksi cukup cepat untuk mengganti rudal-rudal yang meluncur setiap hari. Trump mungkin masih bisa berdiri di depan kamera dengan dasi merahnya, berbicara tentang penyerahan tanpa syarat dan kekuatan Amerika yang tak terkalahkan. Tapi para jenderalnya menghitung rudal yang tersisa, para diplomatnya diam-diam meraba-raba kanal komunikasi, dan para menterinya merumuskan anggaran darurat yang membuat Kongres terbelalak. Ini adalah perang yang tidak bisa dimenangkan, tapi juga tidak bisa diakhiri tanpa kehilangan muka. Dan Amerika terjebak di antara gengsi dan kemiskinan,
di antara retorika dan realitas, di antara klaim kemenangan dan kekalahan yang menganga di depan mata. Ketika Trump sibuk jual mimpi kemenangan instan di Iran, di dalam negeri sendiri, rakyat Amerika sudah mulai bangkit dengan amarah yang membara, karena mayoritas mereka tidak setuju dengan perang bodoh ini yang hanya bikin negara semakin miskin dan nyawa sia-sia. Dengan polling demi polling menunjukkan bahwa 56% orang Amerika menentang aksi militer di Iran, sementara hanya 44% yang mendukung. CNN poll bahkan lebih ganas, 59% orang Amerika menolak keputusan awal untuk nyerang Iran, dengan 31% strongly disapprove yang 2 kali lipat dari strong approval 16%, dan 56% yakin ini bakal jadi konflik militer jangka panjang, termasuk 24% yang bilang very likely, sementara hanya 41% approve. Rakyat Amerika tidak bodoh. Mereka tahu perang ini bukan solusi, tapi jebakan yang bakal nyedot duit pajak mereka untuk senjata yang mahal. Dan amarah rakyat Amerika ini tidak cuma di polling, tapi meledak di jalanan dengan demo besar-besaran hampir di seluruh AS. Ratusan orang demo di Columbus Circle Manhattan, New York, menuntut akhir operasi militer AS, diorganisir grup anti-war seperti Answer yang panggil nationwide demonstrations. Sedangkan di San Jose, anti-war protesters di City Hall dihadang counter-protesters Iran yang dukung Trump. Di Washington DC, orang-orang protes di White House tuntut no more endless wars dengan slogan money for healthcare, not bombs. Gelombang protes besar juga terjadi di kota-kota seperti LA, Chicago, Boston, di mana orang biasa, veteran, dan aktivis Palestina ikut bergabung. Ini jadi mimpi buruk buat Trump di dalam negeri, karena rakyat yang bayar pajak tidak mau duit mereka dipakai buat perang sia-sia yang bikin inflasi naik, minyak mahal, dan hutang negara bertambah. Dan ini bakal picu lebih banyak demo, mungkin national strike, karena rakyat tahu perang ini bukan buat keamanan, tapi demi ego Israel. Media-media besar Amerika yang dulu menjadi corong propaganda perang, kini mulai berbalik arah. The New York Times, The Washington Post, bahkan Fox News yang biasanya setia pada Trump, mulai memuat analisis-analisis yang mempertanyakan kebijakan perang ini. Sebuah editorial di The Wall Street Journal bahkan dengan berani menulis bahwa militer Amerika sedang mengalami mimpi buruk logistik terburuk dalam sejarah. Mereka menyebut bahwa stok rudal pencegat yang menipis adalah rahasia umum di kalangan pertahanan, dan bahwa pabrik-pabrik senjata tidak bisa mengejar permintaan. Jadi, di manakah posisi Trump sekarang? Ia berada di sudut paling gelap Oval Office, dikelilingi oleh para penasihat yang tidak tahu harus berkata apa. Ia mencoba untuk tetap terlihat kuat di depan kamera, tapi matanya tidak bisa berbohong. Ada ketakutan di sana, ketakutan bahwa ia telah menciptakan monster yang tidak bisa ia kendalikan. Ketakutan bahwa sejarah akan mengingatnya sebagai presiden yang menghancurkan kejayaan Amerika,